hatred. We're in the Great War now. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang pemuda yang begitu saleh hingga dunia pun tak mampu menggoyahkannya? Namun, apa jadinya ketika nafsu mengambil alih? Seorang wanita cantik, penuh tipu daya, bertekad untuk menggoda pemuda ini, menghancurkan kesucian dan keimanannya. Siapa dia? Apa yang mendorongnya? Dan bagaimana seorang pemuda yang dikenal sebagai simbol kesalehan menghadapi godaan yang begitu kuat hingga bisa meluluh lantahkan siapa saja? Ini bukan sekadar cerita tentang nafsu, tapi tentang pertarungan antara iman dan godaan duniawi. Apakah pemuda ini berhasil mempertahankan keimanannya? Atau, apakah ia jatuh ke dalam perangkap wanita cantik yang menggunakan segalanya untuk menghancurkannya? Kisah penuh intrik, emosi, dan pelajaran mendalam ini akan mengguncang cara Anda memandang kesalehan dan kekuatan godaan. Wanita itu bukan wanita biasa. Kecantikannya memukau siapa saja yang melihatnya. Matanya seperti memancarkan pesona yang tak bisa ditolak, bibirnya penuh dengan rayuan, dan setiap langkahnya seperti memanggil siapapun yang ada di sekitarnya. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu menundukkan pria manapun, bahkan yang paling teguh sekalipun. Namun kali ini, ia menghadapi tantangan baru. Seorang pemuda yang dikenal karena kesalehannya, keteguhannya dalam iman, dan kesucian hatinya. Pemuda itu adalah simbol keimanan di tengah lingkungannya. Dalam usia mudanya, ia sudah menunjukkan kearifan yang melebihi usianya. Orang-orang mengaguminya karena kesederhanaan dan keteguhannya, meski hidup di dunia yang penuh dengan godaan. Ia sering menjadi panutan bagi pemuda lainnya, dianggap sebagai bukti bahwa iman bisa mengalahkan apapun. Tapi apakah ia benar-benar kebal terhadap godaan? Wanita cantik itu tahu bahwa tugasnya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu bahwa setiap manusia, tak peduli seberapa saleh, memiliki titik lemahnya. Maka ia menyusun rencana. Dengan senyum penuh misteri, ia mendekati pemuda itu, menawarkan perhatian, senyuman, dan kata-kata yang memikat. Awalnya, pemuda itu tidak terpengaruh. Ia menundukkan pandangan, menghindari pembicaraan yang terlalu panjang, dan menjauh dari godaan wanita itu. Namun wanita itu tidak menyerah. Ia mulai menggunakan strategi lain, mengambil hati orang-orang di sekitar pemuda itu. Ia berpura-pura menjadi wanita yang membutuhkan bantuan, menunjukkan sisi lembutnya yang tampak tulus. Ia membuat pemuda itu merasa bahwa ia harus melindunginya, harus menolongnya. Sedikit demi sedikit, wanita itu mulai mendekat. Godaan tidak hanya datang dari fisik, tetapi juga dari emosi. Wanita itu tahu, jika ia bisa masuk ke hati pemuda itu, maka pertahanan lainnya akan runtuh. Ia mulai bercerita tentang kesedihannya, tentang bagaimana ia merasa sendirian di dunia ini, dan bagaimana ia merasa hanya pemuda itu yang bisa memahaminya. Pemuda itu, dengan hati yang penuh kasih, mulai merasa iba. Ia mulai berpikir bahwa mungkin membantu wanita itu adalah bagian dari imannya. Tapi di balik semua itu, wanita tersebut memiliki niat tersembunyi. Ia ingin melihat sejauh mana iman pemuda itu bisa bertahan. Membuktikan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar kuat menghadapi godaan. Dan di saat pemuda itu mulai merasa nyaman dengannya, ia meningkatkan godaannya. Wanita itu mulai menunjukkan kecantikannya lebih jelas, berbicara dengan nada yang lembut namun penuh makna, dan memberikan perhatian yang membuat pemuda itu mulai merasa Pemuda itu mulai merasakan gejolak dalam hatinya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tapi ia juga merasa terikat oleh rasa iba dan tanggung jawab untuk menolong wanita itu. Ia mulai bergumul dengan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah ia harus menjauh atau tetap bertahan untuk membimbing wanita itu ke jalan yang benar. Wanita itu, di sisi lain, merasa bahwa ia hampir berhasil. Ia bisa melihat keraguan di mata pemuda itu, melihat bagaimana tembok kesalehannya mulai retak. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Pemuda itu, di tengah pergumulannya, memutuskan untuk berdoa. Ia mengunci dirinya di kamar, menangis kepada Tuhan.
desas-desus bahwa pemuda itu telah jatuh ke dalam godaannya. Lingkungan pun mulai mempertanyakan kesucian pemuda itu, dan ia harus menghadapi tuduhan yang tidak benar. Bagaimana pemuda itu menghadapi cobaan ini? Apakah kebenaran akan terungkap? Dan apakah wanita itu akan menyadari kesalahannya? Kisah ini adalah pelajaran luar biasa tentang kekuatan iman, pengampunan, dan bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Pemuda itu menghadapi badai fitnah yang melanda namanya. Desas-desus menyebar dengan cepat, dan orang-orang di sekitarnya mulai mempertanyakan integritasnya. Mereka yang dulu mengaguminya kini memandangnya dengan keraguan. Bahkan teman-teman dekatnya mulai menjauh, takut terjebak dalam pusaran rumor yang semakin membesar. Wanita cantik itu merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Dengan senyum licik, ia melihat bagaimana pemuda itu kini menjadi sasaran hinaan dan cemoohan. Baginya, ini adalah kemenangan. Ia berhasil menggoyahkan sosok yang dianggap tak tergoyahkan. Namun, ia tidak menyadari bahwa permainan yang ia mainkan akan segera berbalik. Pemuda itu, meskipun terluka oleh tuduhan yang tidak benar, tidak membalas dengan kemarahan. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap diam dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ia terus berdoa dan memohon kekuatan agar hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi. Dengan hati yang bersih, ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya, memberi ruang bagi waktu untuk membuktikan segalanya. Namun, di balik kepergiannya, ada keajaiban yang mulai terjadi. Orang-orang yang dulu menyebarkan fitnah mulai melihat kejanggalan dalam cerita wanita itu. Beberapa saksi mata mulai berbicara, mengungkapkan bahwa wanita tersebut memang memiliki niat buruk sejak awal. Lambat laun, kebenaran mulai terungkap. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai pemuda itu. Sementara itu, wanita cantik itu mulai merasakan kehampaan dalam dirinya. Meski ia berhasil merusak reputasi pemuda itu untuk sementara, hatinya tidak tenang. Ia mulai dihantui oleh penyesalan dan rasa bersalah. Setiap malam, ia teringat akan ketulusan pemuda itu. Bagaimana ia selalu bersikap baik meski tahu bahwa ia sedang dimanipulasi. Perlahan, wanita itu mulai menyadari kesalahannya. Dalam sebuah momen yang luar biasa, wanita itu memutuskan untuk mencari pemuda tersebut. Ia menempuh perjalanan jauh, melewati berbagai rintangan, hanya untuk meminta maaf. Ketika akhirnya ia menemukannya, ia jatuh berlutut dan menangis, mengakui semua perbuatannya. Wanita itu memohon ampunan, tidak hanya kepada pemuda itu, tetapi juga kepada Tuhan. Pemuda itu, dengan hati yang penuh kasih, memaafkannya tanpa ragu. Ia berkata, "Tuhan Maha Pengampun, dan siapa aku untuk tidak memaafkanmu?" Kita semua pernah jatuh dalam dosa, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Kata-kata itu mengguncang hati wanita tersebut. Ia pun berjanji untuk mengubah hidupnya, meninggalkan masa lalunya, dan berjalan di jalan yang benar. Wanita itu kemudian menjadi simbol perubahan. Ia mulai menggunakan suaranya untuk menyampaikan pesan tentang pengampunan dan keadilan Tuhan. Ia mengajarkan kepada orang-orang bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan kita benar-benar bertobat. Bersama dengan pemuda itu, ia membantu banyak orang yang juga sedang berjuang melawan dosa dan godaan. Kisah mereka menyebar luas, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pemuda itu kembali ke kampung halamannya, dan kali ini disambut dengan hangat oleh orang-orang yang dulu meragukannya. Reputasinya dipulihkan, dan ia bahkan lebih dihormati karena sikap pemaafnya yang luar biasa. Wanita itu, meskipun masih menghadapi beberapa penilaian dari masa lalunya, terus membuktikan bahwa ia telah berubah. Ia menjadi bukti nyata bahwa siapapun bisa mendapatkan kesempatan kedua, asalkan mereka bersungguh-sungguh. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa iman tidak hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang menghadapi godaan dengan keberanian dan kasih. Dan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa kelam masa lalunya, selalu memiliki kesempatan untuk berubah dan menemukan cahaya. Saksikan kisah penuh inspirasi ini secara lengkap, dan temukan pelajaran berharga yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang hidup. Setelah wanita itu memutuskan untuk berubah, hidupnya mengalami transformasi besar.
Ia mulai mendedikasikan dirinya untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam kehidupan yang gelap seperti yang pernah ia alami. Dengan keberanian, ia menceritakan masa lalunya kepada banyak orang sebagai peringatan dan pelajaran hidup. Ia ingin dunia tahu bahwa siapapun bisa terjatuh, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan untuk bangkit kembali. Sementara itu, pemuda saleh itu melanjutkan hidupnya dengan misi yang lebih besar. Ia tidak hanya menjadi panutan di kampung halamannya, tetapi juga seorang guru yang dihormati di berbagai tempat. Ia mengajarkan bahwa keimanan sejati tidak hanya diuji dalam ibadah, tetapi juga dalam menghadapi godaan dan fitnah. Dari pertemuannya dengan wanita tersebut, ia mempelajari bahwa kasih sayang dan pengampunan adalah senjata paling kuat melawan kebencian. Kisah mereka menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya menjadi legenda. Banyak yang terinspirasi oleh keberanian wanita itu untuk bertobat dan kekuatan pemuda itu untuk memaafkan. Bahkan generasi berikutnya terus mengisahkan cerita ini, menjadikannya pelajaran moral yang terus relevan sepanjang masa. Namun, kehidupan tidak berhenti menguji keduanya. Beberapa orang yang iri terhadap perubahan wanita itu mulai mengungkit masa lalu, mencoba menjatuhkan kredibilitasnya. Mereka berkata, bagaimana seorang wanita dengan masa lalu seperti itu bisa berbicara tentang moral? Tetapi wanita itu, dengan keteguhan hati, menjawab, justru karena saya tahu betapa gelapnya kehidupan, saya ingin membantu orang lain keluar dari kegelapan itu. Di sisi lain, pemuda itu menghadapi tantangan baru ketika ia mulai menginspirasi banyak orang. Beberapa pihak merasa bahwa pengaruhnya terlalu besar dan bisa mengganggu kekuasaan mereka. Ia difitnah lagi, bahkan diancam oleh mereka yang takut pada kekuatannya untuk membangkitkan harapan orang-orang. Tetapi, seperti sebelumnya, ia memilih untuk tetap diam dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Akhirnya wanita itu dan pemuda tersebut menyadari bahwa perjalanan mereka bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang membantu orang lain menemukan jalan mereka. Bersama-sama, mereka membangun pusat pembelajaran dan tempat perlindungan bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup. Tempat itu menjadi simbol kasih Tuhan yang tak terbatas, tempat di mana siapapun bisa memulai kembali tanpa rasa takut akan masa lalu. Mereka hidup bukan tanpa ujian, tetapi mereka menjalani hidup dengan penuh arti. Kisah mereka menjadi bukti bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diampuni, dan tidak ada cobaan yang terlalu besar untuk dihadapi dengan iman dan kasih. Setelah bertahun-tahun berlalu, wanita itu dan pemuda tersebut menjadi legenda hidup. Kisah perjuangan, pertobatan, dan keteguhan mereka menyebar ke berbagai tempat, menyentuh hati ribuan orang yang mendengar cerita mereka. Orang-orang dari berbagai penjuru datang ke pusat pembelajaran yang mereka dirikan, mencari pencerahan dan harapan baru. Namun, ujian hidup mereka belum selesai. Suatu hari, seorang pria misterius datang ke tempat mereka, mengaku memiliki hubungan dengan masa lalu wanita itu. Ia membawa cerita yang mengejutkan, bahwa wanita tersebut memiliki seorang anak yang lahir di masa lalunya, sebelum ia bertobat, dan anak itu kini tengah mencari ibunya. Wanita itu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Masa lalu yang telah ia tinggalkan kini muncul kembali, menghadirkan dilema besar dalam hidupnya. Ia merasa takut, malu, dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan itu. Namun, pemuda yang selalu menjadi penopangnya berkata, "Ini adalah bagian dari perjalananmu. Jangan pernah takut menghadapi masa lalumu, karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membuatmu lebih kuat." Dengan dukungan pemuda itu, wanita tersebut memutuskan untuk mencari anaknya. Perjalanan itu penuh dengan emosi dan tantangan. Ia harus menghadapi pandangan sinis dari orang-orang yang mengungkit kembali masa lalunya, tetapi ia tetap maju. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan banyak orang yang terinspirasi oleh keberaniannya dan mendukungnya untuk terus melangkah. Akhirnya, wanita itu menemukan anaknya, seorang pemuda yang tumbuh menjadi pribadi yang kuat, meskipun dibesarkan dalam keadaan sulit. Pertemuan mereka penuh dengan air mata dan keharuan. Anak itu awalnya merasa marah karena ditinggalkan, tetapi setelah mendengar kisah perjuangan ibunya, ia mulai memahami dan memaafkan. Pertemuan itu menjadi titik balik besar dalam hidup mereka. Wanita tersebut tidak hanya mendapatkan kembali anaknya,
tetapi juga menyadari bahwa Tuhan memberinya kesempatan kedua untuk menjadi ibu yang baik. Anak itu pun menjadi bagian dari pusat pembelajaran mereka, membantu orang-orang yang mengalami situasi serupa dengan apa yang ia dan ibunya alami. Pusat pembelajaran itu kini berkembang menjadi gerakan besar, menyebarkan pesan tentang kasih Tuhan, pengampunan, dan kesempatan kedua. Wanita tersebut, pemuda dan anaknya menjadi simbol harapan bagi dunia. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diatasi, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Kisah mereka terus menginspirasi hingga generasi-generasi berikutnya. Orang-orang menyebut mereka sebagai bukti nyata bahwa iman, pengampunan, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu dapat membawa perubahan besar, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar mereka. Inilah kisah tentang bagaimana cinta dan pengampunan dapat mengatasi segala hal, bahkan luka terdalam sekalipun. Saksikan kisah lengkapnya, dan temukan pelajaran hidup yang akan menginspirasi Anda untuk menghadapi tantangan apapun dalam hidup Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.